Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaikal Fauzi. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan pra kecelakaan infeksi nosokomial. Nah, pertama-tama yang harus kita pahami yaitu pengertian dari infeksi nosokomial. Apa sih infeksi nosokomial itu? Infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit, di mana awal-awal pasien tersebut itu tidak memiliki penyakit. Setelah pasien tersebut masuk ke rumah sakit, terus pasien tersebut mendapatkan penyakit baru. Nah, itulah yang disebut dengan infeksi nosokomial. Biasanya infeksi nosokomial itu terjadi selama 2 hari setelah pasien tersebut masuk rumah sakit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari infeksi nosokomial. Well, open up your mind and see like me. Jenis yang pertama yaitu IADP atau infeksi aliran darah primer. Nah, infeksi ini biasanya timbul itu tidak memunculkan tanda-tanda dan juga gejala. Akan tetapi terdapat organ-organ serta jaringan-jaringan yang tiba-tiba rusak, seperti itu. Terus yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, jadi pneumonia ini datang secara tiba-tiba dikarenakan oleh suatu mikroorganisme yang dapat merusak jaringan paru-paru kita. Yaitu ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, kondisi ini kondisi di mana dari ginjal terus menuju ke ureter, menuju ke kandung kemih dan juga uretra yang sudah mulai terinfeksi. Jadi organ-organ dari sistem perkemihan di situ sudah mulai diserang oleh mikroorganisme. Terus yang terakhir yaitu ILO atau infeksi luka operasi. Nah, di sini infeksi inilah yang paling sering dikarenakan infeksi ini membuka portal masuk untuk mikroorganisme atau parasit sehingga mudah untuk masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga dengan mudahnya mikroorganisme tersebut untuk menginfeksi orang tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab dari infeksi nosokomial. Penyebab yang pertama yaitu bakteri, contohnya E. coli dan juga Proteus. Yang kedua yaitu parasit, contohnya itu seperti Giardia lamblia. Yang ketiga yaitu jamur, contohnya Candida albicans dan juga Aspergillus spp. Yang terakhir yaitu virus, itu seperti virus dari hepatitis B dan hepatitis C. Nah, selanjutnya yaitu rantai infeksi nosokomial. Yang pertama yaitu berawal dari agen infeksius. Agen infeksius ini adalah sesuatu yang dapat membuat kita itu sakit. Contohnya yaitu mikroorganisme seperti jamur, virus, parasit, dan juga bakteri. Nah, yang kedua yaitu reservoir. Reservoir yaitu tempat di mana mikroorganisme itu tetap hidup dan juga berkembang biak. Bisa di makhluk hidup ataupun makhluk mati. Biasanya mikroorganisme ini sudah siap ditularkan kepada orang lain
melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Terus yang ketiga yaitu portal of exit atau portal keluar. Nah, di sini mikroorganisme itu bisa keluar, bisa melalui menggunakan saluran pencernaan, saluran pernafasan. Nah, terus mata rantai yang selanjutnya yaitu portal of entry, di mana di sini bakteri sudah mulai masuk kepada pasien, bisa melalui kulit, dinding mukosa, saluran nafas, dan juga saluran cerna. Selanjutnya terakhir adalah host yang rentan terhadap suatu penyakit. Nah, biasanya seseorang itu akan mudah terinfeksi ketika dia itu memiliki daya imun yang di bawah batas normal. Jadi orang tersebut atau pasien tersebut mudah terinfeksi oleh mikroorganisme yang menyerang diri pasien tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk mencegah infeksi nosokomial. Terdapat beberapa cara untuk mencegah infeksi nosokomial tersebut. Cara yang pertama yaitu dengan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan tersebut memiliki waktu-waktu tertentu. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12. Akan tetapi di sini saya akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu sebelum memegang pasien, kita itu wajib mencuci tangan. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur dan juga tindakan kepada pasien. Yang ketiga, setelah terpapar oleh cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Yang kelima, setelah menyentuh barang-barang atau lingkungan yang berada di sekitar pasien. Disitulah waktu kita wajib mencuci tangan. Selanjutnya yaitu cara yang kedua, yaitu dengan cara menjaga selalu kebersihan lingkungan rumah sakit. Kita dapat menjaga kebersihan rumah sakit dengan cara yaitu membersihkan bagian-bagian yang kotor dengan cairan pembersih atau disinfektan. Kita wajib melakukan pembersihan sebanyak 2-3 kali di bagian lantai. Sedangkan di bagian dinding kita bisa melakukan 1 kali per 2 minggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu gunakan alat sesuai dengan prosedur. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu seperti melakukan tindakan operasi, pemasangan kateter atau pemasangan infus, kita itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku pada rumah sakit tersebut. Selanjutnya yaitu tempatkan pasien yang berisiko tinggi di ruangan isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan juga penyakit yang diderita. Contohnya, kita bisa memindahkan pasien yang memiliki daya imun yang lebih rendah atau di bawah batas normal ke ruangan tertentu, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya infeksi nosokomial. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kita itu bisa menggunakan alat pelindung diri agar kita itu terhindar dari infeksi nosokomial. Contoh-contoh dari alat pelindung diri yang bisa kita gunakan
di rumah sakit adalah yang pertama seperti masker, seperti sarung tangan, dan juga kita dapat menggunakan facing apabila takut terjadinya droplet dari pasien tersebut menular mengenai kita.